Cek 1 2. Cek 1 2. Ini pasti dikurangi, treble ditambah, juga akan jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam, iman, Islam, ketakwaan kepada Allah dan istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki dari rumah menuju ke rumah Allah yang mulia ini. Salawat serta salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita surat Al-Maidah ayat 110. Semoga ayat-ayat yang kita kaji bisa menambah ilmu pengetahuan agama kita, dan tambahnya ilmu pengetahuan agama kita menjadikan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Idz qala, ingatlah ketika Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, ibn Maryam, putra laki-laki Maryam. Ulkuru, ingatlah, ulkur, ingatlah kamu, ini kepada Isa, nikmatiyah, nikmatku yang sudah aku berikan alaika kepadamu Musa, Isa, wa ala walidatika, dan nikmat itu sudah aku berikan kepada ibu kamu. Id ayyatuka, ketika aku memperkuat kamu, biruhil kudusi, dengan ruh kudus yang suci. Kudus itu artinya suci. Biruhi, dengan ruh al-kudusi yang suci. Nah, ruh kudus ini diartikan Jibril, karena Jibril lah satu-satunya malaikat yang diperintah oleh Allah untuk meniupkan ruh kepada Siti Maryam, lalu mengandunglah Maryam. Itu tukallimun nasa,
kamu aku berikan anugerah kenikmatan berupa kamu bisa berbicara dengan manusia fil mahdi ketika kamu masih dalam buayan ibumu masih kecil, kamu masih bayi terus iso ngomong kalau manusia. Wakahlan dan ketika dewasa. Wa id allamtuka dan ingatlah ketika aku mengajarimu Isa alkitab kitab wal hikmata dan hikmah. Hikmah itu ya ilmu yang sulit dipahami oleh pada umumnya manusia. Itu diajarkan semua oleh Allah. Wa Taurata dan Taurat mengajarkan Taurat. Jadi Nabi Isa itu juga diajari Taurat oleh Allah. Jadi faham isinya Taurat. Walaupun kitab Taurat tidak diturunkan kepada Nabi Isa, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa. Tapi Nabi Isa diajari oleh Allah. Wal Injil dan Injil otomatis Injil kan diturunkan kepada Nabi Isa. Terus wa intahluku dan ingatlah juga nikmatku sebagai mukjizat tentunya ketika kamu membuat minatini dari tanah liat kahayati toiri seperti bentuk burung. Awakmu tak kongkon gawe teko lemah lempung mbok emplek-emplek bentuk burung biidni dengan izinku fatanfuhu lalu kamu tiupkan fiha padanya pada bentuk burung dari tanah liat tadi itu. Ya mungkin kalau panjenengan wong desa ya biasanya untuk sawah itu kan ono tanah lempung gitu ya. Nah ini biasanya diplek-plek gitu bentuk opo wae. Nah itu karena bisa itu ya disuruh membuat seperti itu. Nah fatanfuhu lalu kamu meniup fiha pada bentuk burung dari tanah tadi itu fatakunu lalu jadilah tanah bentuk burung yang kamu plek-plek itu toiron menjadi burung yang bisa terbang. Ini mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Jadi tanam sawah jembak itu diplek-plek bentuk burung, mari disebul langsung jadi manuk wak miber. Fatakulu maka jadilah toiron seekor burung biidni dengan izinku. Waktu berikul akmaha dan ingat pula nikmatku kamu bisa menyembuhkan al akmaha orang sakit sejak lahir orang yang buta mata sejak lahir. Nabi Isa itu ngomong sakit mata sejak lahir diusap sulit tok sekolek. Waktu berikul akmaha dan kamu bisa menyembuhkan orang sakit buta sejak lahir. Wal abrosol dan penyakit kosta, penyakit yang sulit disembuhkan. Jawa ngarani loro siji, gitu ya. Leprah itu loh, dimana isuk segrogoti tulang-tulang yang bisa habis. Wal abrosol ini disembuhkan oleh Nabi Musa biidni dengan izinku. Terus wa intakhruju dan ingatlah ketika kamu aku beri kenikmatan bisa mengeluarkan al-mauta orang yang sudah mati berpuluh-puluh tahun, bisa kamu bangkitkan kembali, bisa kamu hidupkan kembali biidni dengan izinku. Wa in kafaftu ya, dan ingatlah ketika aku menjaga kamu, menyelamatkan kamu Bani Israil kepada kaum Bani Israel yang ingin mencelakai kamu, angka dari kamu. Karena Nabi Isa kan dikejar-kejar kan, mau dibunuh kan, nah diselamatkan oleh Allah. Irjitahum ketika kamu datang kepada mereka bil bayyinati dengan mukjizat-mukjizat yang aku berikan itu. Ya. Faqala lalu berkata alladzina orang-orang yang kafaru Bani Israil sing kafir mau
ketika diperlihatkan mukjizat Nabi Isa sing iso menyembuhkan orang sakit buta mata sejak lahir, yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, yang bisa membuat bentuk burung dari tanah terus bisa terbang, yang bisa menghidupkan orang mati berpuluh-puluh tahun. Orang Bani Israel yang kafir minhum di antara mereka, in hadza illa sihrun mubin, tidaklah itu kecuali sihir yang nyata. Apa Isa? Itu bukan mukjizat, itu sihir. Nah, itu orang Bani Israel yang kafir. Padahal itu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Jadi banyak mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa. Yang pertama bisa membuat seekor burung dari tanah, kemudian itu bisa terbang. Tapi coba kita perhatikan, semuanya itu dengan kalimat biidni, coba dengan izinku kata Allah. Terus lagi waktu fiha fatakunu toiran, lalu menjadi seekor burung biidni, dengan izinku. Terus lagi waktu berikul akma hawal abroso, kamu bisa menyembuhkan orang sakit buta mata sejak lahir dan menyembuhkan penyakit kusta biidni, dengan izinku kata Allah. Wa idtakhrujul mauta, kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati biidni, dengan izinku. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Isa berupa mukjizat, itu semuanya bukan kemampuan Nabi Isa. Akan tetapi Nabi Musa hanya dibuat lewat saja, dibuat perantara saja untuk menunjukkan kekuasaan Allah di hadapan para kaumnya, gitu aja. Makanya semuanya itu bukan karena kebisaan Nabi Isa. Makanya kalimatnya kan selalu biidni kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa kejadian mukjizat itu ya memang mutlak dari Allah, bukan karena kesaktian Nabi Isa. Nah, gitu loh. Tapi orang-orang Bani Israel yang mengkultuskan Isa berlebihan, ya saya ini yang Kristen gitulah, itu berlebihan untuk mulia unggul Nabi Isa sampai diarani itu, nah gitu loh. Nah, makanya ketika Nabi Muhammad itu lahir terus tidak bisa membawa mukjizat seperti nabi-nabi terdahulu. Kayak Nabi Musa, tongkat di sebelah segoro sigar kan begitu kan, tongkat dilempar bisa menjadi ular. Terus Nabi Isa ketok diperagakan dan dihadapkan. Sementara Nabi Muhammad tidak diberikan mukjizat itu oleh Allah, tapi diberikan mukjizat berupa Al-Qur'an. Nah, itu terus Bani Israel sakjane awakmu Nabi temen apa enggak sama. Begitu mengejek Nabi Muhammad. Kalau kamu Nabi, coba tunjukkan mukjizat kenabianmu mana. Kalau nabi-nabi terdahulu begitu, itu bisa misalnya begitu. Kalau nabi-nabi terdahulu kan bisa kita lihat, bisa kita saksikan. Nabi Ibrahim dibakar tidak amus, begitu kan? Nabi Musa mempunyai kesaktian tongkat, ya dilempar bisa menjadi ular, dipukulkan lautan bisa terbelah, dipukulkan batu bisa memancar 12 mata air. Nabi Isa bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu, bahkan bisa menghidupkan orang sudah mati. Terus kamu mana mukjizatnya? Nah, kan begitu kan? Tapi tidak sadar orang Bani Israel bahwa kejadian itu mukjizat, dan itu yang melakukan adalah mutlak Allah, bukan karena kemampuan para rasul yang dititipi mukjizat itu. Nah, ini yang tidak difahami, sehingga sampai keterlaluan untuk menganggap Nabi Isa itu sampai dianggap tidak hanya Nabi, tapi adalah anak Tuhan. Dia itu adalah Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, sampai lewat batas seperti itu. Padahal mukjizat itu adalah mutlak dari Allah. Makanya kalimatnya selalu biidni. Semuanya itu atas izinku. Kalau aku tidak mengizinkan, gak akan terjadi itu. Ya sama dengan Nabi Musa. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun,
di hadapannya ada laut, Nabi Musa sendiri panik. Ya Allah, bagaimana aku bisa menyelamatkan kaumku ini ya Allah? Bagaimana ini? Langsung Allah perintahkan malaikat Jibril, hai Isa, idrib bi aswaka, pukulkan tongkatmu ke laut. Dikepuk langsung terbelah. Nabi Musa sendiri juga nggak tahu kalau laut itu akan terbelah. Nabi Musa ya cuma perintah saja. Gitu loh ya. Nah, jadi itu. Sehingga orang Bani Israel, Yahudi dan Nasrani ketika Nabi Muhammad lahir tidak bisa membawa mukjizat-mukjizat seperti Nabi dulu. Dia tidak percaya. Begitu. Ya sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Padahal kalau kita kaji, justru mukjizat Al-Quran ini dahsyatnya luar biasa dan masa berlakunya sampai pada hari kiamat. Kalau Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, tongkat bisa menjadi ular, dipukulkan laut terbelah, dipukulkan batu memancar 12 mata air, kan berlaku saat itu. Setelah itu tidak berlaku lagi. Nah gitu kan. Nabi Isa diberikan bisa ini, bisa itu, ya berlaku pada saat itu saja. Setelah itu tidak berlaku lagi. Sementara mukjizat berupa Al-Quran isok mengawal iman kita, umat Muhammad dikawal dengan mukjizat Al-Quran ini, sehingga walaupun sudah ditinggal wafat oleh beliau ratusan tahun lamanya, masih lestari karena mukjizat itu masih ada dan masih berlaku. Nah itu hebatnya di situ, ya hebatnya di situ. Sementara mukjizatnya nabi-nabi terdahulu ya sudah tidak berlaku lagi, gitu loh. Bahkan sekarang katanya tongkatnya Nabi Musa itu di Hagia Sophia di Turki sana, dan pernah ke sana. Saya ikut juga tongkat itu sebelah segoro ya gak bakal terbelah. Terus ya itu tongkatnya Nabi Musa, ngalor gitu, sudah gak berlaku, masa berlakunya sudah habis itu. Gak bisa. Nah, sementara mukjizat Al-Quran ini berupa ilmu pengetahuan, isinya apa? Hidayah Allah, keimanan, ketakwaan, kan begitu kan? Ciptaan Allah, masa berlakunya panjang. Nah, itu tidak difahami oleh kaum Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, sehingga ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah dan memproklamirkan diri sebagai nabi karena disuruh Allah sejak diangkatnya beliau, mereka minta bukti. Ini buktinya Allah jadi nabi. Kan begitu. Ya Nabi Muhammad juga ya Al-Quran ini. Gak bisa dulu nabi-nabi seperti itu. Mereka mengukurnya seperti nabi-nabi dulu. Ya. Padahal Allah memberikan mukjizat kepada nabi-nabi terdahulu itu ya disesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nabi Musa jika ini mukjizat tongkat bisa menjadi ular, dipukulkan ke lautan sudah terbelah, karena saat itu yang lagi marah adalah ilmu sihir, gitu. Sehingga dididik sihir kan begitu. Maka Nabi Musa dibekali oleh Allah dengan mukjizat yang bisa membandingi, bahkan bisa mengalahkan ketika pertarungan diadakan di tanah lapang. Ya, tukang-tukang sihirnya Fir'aun itu diundang semua di lapangan, membawa tali-tali mereka dan melemparkan tali-tali itu sehingga bisa menjadi sak lapangan itu ular semua melata. Giliran Nabi Musa melemparkan tongkat bisa menjadi ular yang lebih besar daripada ular-ular tukang sihir itu, akhirnya dimakan semua. Nah, ya itu karena pada waktu itu adalah ilmu sihir yang berkembang. Maka Nabi Musa dilahirkan oleh Allah harus dibekali dengan apa yang mereka bisa, ilmu yang mereka kembangkan untuk menaklukkan mereka, untuk mengalahkan mereka. Itu. Nah, Nabi Isa kok diberikan bisa menyembuhkan sekian banyak penyakit. Karena apa? Karena waktu itu ilmu yang berkembang adalah ilmu ketabiban. Gitu loh. Tentunya juga pakai sihir-sihir tapi untuk penyembuhan, kan begitu.
Maka Nabi Isa dibekali oleh Allah mukjizat yang bisa menyembuhkan sekian banyak penyakit untuk mematahkan apa itu ketakutan mereka yang ketakutan itu tidak minta kepada Allah tapi minta bantuan kepada selain Allah. Jadi disesuaikan dengan zamannya mukjizat itu. Nah, Nabi Muhammad kenapa kok diberikan mukjizat berupa Quran yang berisi tentang ilmu pengetahuan yang sangat banyak kandungan ilmu pengetahuan? Karena kaum yang dihadapi oleh Nabi Muhammad itu adalah kaum yang sudah mempunyai daya intelektual, tapi ya dengan sebutan apa itu syair. Mereka itu sudah pandai bersyair, membuat sastra Arab itu orang jahiliyah itu jago sekali. Jadi menghujat orang itu juga membuat syiran. Itu sedarno, kalau saya ini cuma di koran ini. Memuji seseorang juga dibuatkan syair. Jadi dia sudah punya ilmu itu. Ilmu tentang syair itu sudah punya. Oleh karena itu Al-Quran hadir dengan nilai sastra yang sangat tinggi untuk mematahkan syair-syair yang dibuat oleh mereka yang berkembang saat itu. Nah, seringkali dulu itu di zaman jahiliyah itu sering ada perlombaan lomba membuat syair. Siapa yang paling bagus syairnya itu diabadikan di Ka'bah. Di situ ditaruh yang paling bagus, dinilai yang paling menang syairnya siapa, tentang apa, itu diletakkan di kanan kiri Ka'bah. Nah, sampai seperti itu, makanya Al-Quran datang ini harus membawa ilmu pengetahuan dan gaya bahasanya adalah gaya bahasa sastra. Al-Quran itu sastra, gaya bahasanya. Nah, gitu loh. Ya kan sama dengan sastra itu, kalau akhiran A kan AKB kan begitu kan. Akhiran I kan IKB. Ya Al-Quran juga begitu kan sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai akhir waladhdallin IKB. Gitu loh. Nah, kalau akhiran A ya AKB. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sampai akhir ya ada. Kalau akhiran mati kabeh. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kabeh Al-Falaq ya. Jadi Al-Quran datang itu suatu mukjizat yang besar yang di dalamnya terkandung hidayah Allah, keimanan, akidah, dan juga gaya bahasanya sastra yang sangat tinggi. Tapi itu Bani Israel mengukurnya tidak dari situ, dipadamnya karena nabi-nabi dhisik. Nah, beda penilaiannya itu ya. Ya, disitulah bedanya mukjizat yang Allah berikan kepada masing-masing para rasul itu disesuaikan dengan zaman atau kaum yang dihadapi pada saat itu. Tentu tidak sama kan gitu kan. Nabi Muhammad kok dikai mukjizat tongkat ya gak nyambung. Masyarakatnya sudah pandai bersastra bersyair. Ya dianggap apa kan begitu ya. Entah demikian Nabi Muhammad itu juga seringkali menunjukkan kemukjizatannya, bukan Nabi Muhammad tapi Allah yang menghendaki. Contoh, ketika Nabi Muhammad itu dikejar-kejar oleh orang kafir yang bernama Suraqah atas sayembara yang diberikan oleh para pembesar-pembesar kafir Quraisy. Barang siapa yang bisa berhasil membunuh Muhammad, membawa kepala Muhammad ke sini, maka akan aku beri hadiah 100 unta. 100 unta itu banyak Pak.
Cara saiki 100 sapi ya. Coba 100 sapi terus itu regane 20 juta. Wis piro ning 100. Maka orang bernama Suraka saya dia membawa kuda pilihan mencari Nabi Muhammad. Dilihat di sana, dikejar dengan kudanya. Lalu ketika mau dekat dengan Nabi Muhammad, dua kaki depan kudanya itu ambles di pasir, gak bisa jalan. Nabi Muhammad tetap jalan. Suraka panggil Muhammad minta tolong, Muhammad minta tolong. Lalu Nabi Muhammad yang balik terus nulungi. Ya jalan Pak dhewe kira-kira piye. Acur ya wis. Wah, Nabi Muhammad cuma diangkat begini kaki depannya sudah selesai. Terus kemudian didandani mana pelana-pelana yang lepas tadi. Nabi Muhammad ya berjalan saja. Lalu itu diulangi lagi Pak. Akhirnya bahkan yang kedua itu sempat pedangnya Suraka itu sudah mau diginikan, mau ditebas lehernya, ambil lagi. Dari situ Pak. Nah itu kan juga mujizat. Nabi juga tidak tahu itu yang melakukan Allah. Kan begitu. Nah setelah itu minta tolong ditolong lagi. Akhirnya Suraka itu Pak diberi daya oleh Allah terus Islam saat itu. Muhammad, saya terharu dengan kebaikan akhlakmu. Saya ini sudah jelas-jelas orang yang mau bunuhkan, tapi ketika aku butuh pertolongan kamu juga masih menolong. Orang seperti apa kamu ini Muhammad? Atas kebaikan akhlakmu Muhammad, aku saat ini bersyahadat asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan Allah. Coba ya. Jadi Islam itu disebarkan Nabi Muhammad bukan dengan pedang, tapi dengan akhlaknya Rasulullah. Ya. Itu diantara ya mukjizat yang bisa dilihat oleh mata. Yang kedua, makanan sedikit bisa menjadi banyak. Sahabat Jabir selesai perang itu bisikin ya pulang dulu ke keluarganya. Ya, ada masakan yang bisa dimakan oleh 3 orang atau 2 orang ya. Ada. Ya coba kamu masak, nanti saya akan mempersilahkan Rasul dengan 2 orang sahabat untuk mampir ke sini untuk kita hidangkan makan. Ya, istrinya sudah siap-siap. Sahabat Jabir bisikin Rasulullah, ya Rasul, kalau aturi sak badane kudu pimpin anak yen ten griya kula. Ono apa? Kula kepengin jamu panjenengan, tapi makanannya cuma cekap tiang 3 ya Rasul, jenengan ngajak sahabat loro begitu. Ki ngene Jabir. Ngene. Mulya kandhanono bojomu. Masakan sing wis dimasak bojomu. Aja didono teko pawon. Cara gamane bisa pawon ya. Ojo didono teko pawon terus ojo dibuka nutupi. Engko aku dhewe susah. Iki ya Rasul. Habis itu ya pulang menyampaikan pesan Rasul. Gak usah didono teko dapur, gak usah dibuka nutupi. Pesan Rasul. Tidak lama kemudian sahabat yang sebegitu banyak ini diajak semua sama Rasul. Nah, jadi sahabat Jabir karo bojone ya tengger-tengger Pak. Ya apa sih masalah ini? Mau wis dipesan cukup wong telu. Lah kok teko sak meniki? Aku wis ngandani Kanjeng Nabi ngono. Ya apa iki ya apa jenenge wong wedok Pak nggih. Ngadakno acara ndang wong nek kurang terus ya apa gak karo-karoan. Sopo iki ya apa iki? Nah, akhirnya Jabir maju, ya Rasul.
makanannya nggak cocok. Sudah Jabir, pesanku tadi sudah kamu sampaikan ke istri. Sampun ya Rasul. Wes aku sama. Wes apa itu cara gampangane piringe lah. Ndi piringe. Terus ndi endok. Rasulullah sendiri yang membuka dan Rasulullah sendiri sing wadai. Rasulullah sing wadai, teno. Terus dua dari mana? Teno. Kayak kita ada acara loh Pak. Begitu makanan dikeluarkan kan dibalik-balik gitu. Nabi Muhammad ngeladeni terus sampai cukup kabeh. Ini masakan ini tidak berkurang sama sekali. Coba. Ini kan juga mukjizat. Tapi memang tidak dimuat di dalam Al-Quran. Mukjizat yang hissi, yang indrawi, yang bisa dilihat itu tidak dimuat dalam Al-Quran. Sementara mukjizatnya Nabi Musa kan dimuat, gitu kan? Mukjizatnya Nabi Isa bisa menyembuhkan ini dan itu kan mau dimuat. Tapi mukjizatnya Nabi Muhammad kan yang kelihatan tadi kan tidak dimuat. Karena memang bukan mukjizat terbesar yang Allah berikan. Yang terbesar ya Al-Quran ini, gitu loh. Jadi itu mukjizat kecil itu. Nah itu diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulullah, ya. Sampai cukup kabeh, makanan tidak berkurang sedikit pun. Nah itu gak nutut Pak, Dewi gak bisa. Nah, akhirnya sampai ya dimakan istrinya sahabat Jabir dan istrinya pun juga sekeluarga. Nah itu. Jadi itu beberapa mukjizat yang Allah berikan kepada nabi-nabi dulu yang disesuaikan dengan kaum yang dihadapi saat itu. Gitu ya, yang dihadapi saat itu. Wa id auhaitu dan ingatlah ketika aku ilhamkan. Kalau bukan wahyu kan wahyu yang berupa ilham ilal hawariyin kepada orang-orang pilihan pengikut Nabi Isa yang pilihan. Jadi zaman kanjeng Nabi ya sahabat, tapi istilahnya sebutannya kaum Nabi Isa sing manut-manut sing taat itu hawari, kaum pilihan Nabi Isa. An aminu agar berimanlah kamu sekalian wahai hawari bi denganku kata Allah wa bi rasuli dengan rasulku yaitu Nabi Isa. Qalu mereka menjawab amanna ya Allah kami telah beriman wasyhad dan saksikanlah bi annana bahwa sesungguhnya kami muslimun adalah orang-orang yang berserah diri atau tunduk patuh terhadap perintahmu lewat Nabi kami yaitu Nabi Isa. Nah terus ilqala ketika berkata al-hawariyuna orang-orang hawari pengikut setia Nabi Isa, ya Isa wahai Isa ibnu Maryam putra laki-laki Maryam, hal yastati'u apakah bisa Rabbuka Tuhanmu ayyunazzilah untuk menurunkan alaina kepada kami maidatan hidangan minas sama'i dari langit. Kaum Hawari takon nang Nabi Isa opo iso pangeranmu iku menurunkan hidangan dari langit. Qala Nabi Isa berkata ittaqullah hendaklah kalian bertakwa kepada Allah in kuntum jika kamu sekalian mukminin orang-orang yang beriman. Maksudnya ya pasti bisa lah. Allah membuat jagat seisinya, bumi langit seisinya bisa kok. Hanya menurunkan makanan dari langit yang siap santap ya kecil bagi Allah. Nah, qalu mereka berkata nuridu kami menginginkan anak pula bahwa kami bisa makan minha dari hidangan itu watatma'inna dan menjadi mantap kulubuna hati-hati kami
wa na'lama dan kami mengetahui an qad sadaqtana bahwa benar-benar kamu itu benar-benar seorang nabi dan rasul. Wa nakuna dan kami alaiha atas kejadian makanan hidangan yang turun dari langit tadi minasyahidin termasuk orang-orang yang menjadi saksi bahwa kamu benar-benar seorang nabi. Ini sama saja dengan yang diminta oleh Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim ya percaya di surat Al-Baqarah itu. Pada suatu hari Nabi Ibrahim minta begini, ya Allah, bagaimana engkau bisa menghidupkan yang sudah mati? Ya, kan begitu. Terus Nabi Ibrahim disuruh disuruh mencari 4 ekor burung. Ya. Tapi sebelumnya ditanya dulu, Ibrahim, apa kamu tidak percaya kepadaku bahwa aku ini berkuasa? Ya percaya ya Allah, cuma biar tambah mantep hati kami. Itu. Akhirnya terus sekarang Allah wis golek 4 ekor burung. Yes, oleh burung 4 ekor burung. Setelah itu kamu sembelih 4 ekor burung itu, terus kamu kuliti, ya wis lari di pribadi kabeh dibubuti coro-coro ini. Terus sekarang 4 ekor burung itu kamu potong-potong. Kamu potong-potong keempatnya yang sudah kamu sembelih itu. Lalu dagingnya 4 ekor burung itu kamu campur jadi satu. Kamu campur jadi satu. Daging yang sudah dijal-jal tadi ya, kamu campur jadi satu. Sudah? Sekarang kamu jadikan 4 bagian. Karena tadi asalnya kan 4 burung. Kamu bagi menjadi 4 bagian. Yang satu bagian kamu taruh di bukit sana, yang satu bagian kamu taruh di sebelah sana, yang satu bagian kamu taruh sana, yang satu kamu taruh sana. Sudah? Sudah? Allah. Sudah? Sekarang kamu panggil 4 ekor burung. Kamu panggil agar datang kepadamu. Akhirnya terus dipanggil sama Nabi Ibrahim. Bahasa kita itu kan, wahai 4 ekor burung kemarilah. Langsung Pak, daging yang dijal-jal yang jadi 4 bagian tadi membentuk menjadi burung lagi persis. Jadi dagingnya kan sudah dicampur. Kembali lagi dagingnya burung yang ini yang ngumpul burung yang ini. Langsung klopor. Mendekat kepada Nabi Ibrahim. Itu ya Allah, saya betul-betul sudah mantap. Bukan berarti tidak percaya, tapi ingin membuktikan. Ya sama dengan kaum Hawari. Hai Isa, apa pangeran sampean itu isok mampu menurunkan maidatan. Maidah itu hidangan. Berarti makanan yang sudah siap makan, siap saja dari langit. Loh, Allah itu membuat bumi seisinya, termasuk buat kamu bisa. Ya tentu bisa dong. Nah, gitu. Kayak ini terus. Loh, apakah kamu tidak percaya? Tidak, watat makin nakulubuna agar hati kamu menjadi mantap dan semakin yakin bahwa engkau benar-benar seorang nabi. Gitu. Nah, maka ayat berikutnya ini, Qala Isa, Nabi Isa berdoa setelah kaumnya tadi minta diturunkan maidah dari langit tadi. Nabi Isa berdoa, Allahumma ya Allah, Rabbana ya Tuhan kami, anzil, turunkanlah alaina atas kami maidatan hidangan minas samai dari langit. Takunu agar menjadi hidangan tadi lana bagi kami idan, itu bisa kami makan bersama-sama berhari raya. Idan itu bisa dimakan bareng. Li awalina bagi kepada orang-orang yang hidup di sekitar kami ini, wa akhirina dan orang-orang yang setelahnya. Wa ayatan dan sekaligus menjadi ayat tanda kekuasaanmu mingka darimu.
warzuqna dan berikan rezeki kami, wa anta dan sungguhnya engkau khairul raziqin, sebaik-baik zat yang memberi rezeki. Jawabannya Allah, qala Allah berkata, Allah ini sesungguhnya aku munazziluha akan menurunkannya alaikum atas kalian, tapi faman yakfur, kalau permintaannya sudah aku penuhi, barang siapa yang ingkar ba'du sesudah Maidah ini betul-betul aku turunkan minkum di antara kamu sekalian, fa inni maka sungguhnya aku kata Allah u'adzibuhu, aku akan mengadabnya. Nek wis penjalukane tak turuti, sapa sing ingkar di antara mereka, aku akan menyiksanya adzaban, satu siksaan la u'adzibuhu yang tidak pernah aku berikan siksa itu ahadan kepada seseorang minal alamin di muka bumi. Jadi dituruti tapi ono ancaman. Kan begitu. Ya, saya naik dhewe jalur dituruti. Tapi ono konsekuensi ini. Nah, wis tak turuti, konsekuensi ini ya kudu beriman dengan benar. Sapa sing ingkar sak marine tak turuti ada. Sing adab iki gak tau tak kekno umat liya di muka bumi. Diberikan takdir seperti itu. Ini yang terjadi pada Nabi Isa. Ada yang ditanyakan? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang mukjizat Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW, bahasa Quran yang telah diturunkan apakah sama dengan bahasa Arab waktu itu? Dari susunan kata yang indah itu apa juga seperti itu bahasa Arab waktu zaman itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksudnya bahasa Al-Quran ya? Ya, jadi Allah menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Bahasa Arab maksudnya ya bahasa orang Arab itu. Sama persis. Sama. Tidak dikelola. Sama. Jadi bahasa. Jadi Allah itu menurunkan kitab suci itu kan sesuai dengan bahasa yang berlaku pada saat itu. Kalau kitab Taurat, Injil itu diturunkan dengan bahasa Ajam. Kalau Zabur itu diturunkan dengan bahasa Ibrani. Ya tentunya dengan bahasa yang berlaku saat itu. Nah, Al-Quran ini diturunkan dengan bahasa Arab, ya bahasanya orang Arab itu. Gitu. Tapi nuwun sewu, bahasa Al-Quran itu bukan bahasa percakapan mereka sehari-hari, tidak, berbeda. Tapi pada bahasa Arab gitu. Tapi bukan percakapan bahasa mereka sehari-hari. Itu bukan bahasa Al-Quran. Karena bahasa Al-Quran itu kalimat Allah. Nah, gitu. Tapi bahasa Arab. Nah, gitu. Mereka dengan ayat yang diberikan kepada mereka dan dibacakan oleh Rasulullah di hadapan mereka, di hadapan orang-orang kafir, di hadapan orang-orang jahiliyah, sudah paham, Pak. Ketika Nabi Muhammad membacakan ayat, wis paham, gak perlu diterjemahkan, gak perlu diterangkan seperti ini. Mereka sudah jago sastra semua, gitu. Ya, jadi langsung paham, gitu, langsung paham. Jadi kalau mereka tidak beriman karena tidak tahu, ya bohong. Al-Quran diturunkan dengan bahasanya kok, ya kan? Itu sama dia. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat, bisa nambah ilmu kita. Tak akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.